Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan kedua dengan tema sistem bilangan di materi struktur data ini, saya coba untuk menjelaskan ya, untuk membahas tentang sistem bilangan. Di dalam sebuah rancangan ya, pada saat Anda mendesain, biasanya nanti Anda akan menemui angka-angka ya, angka-angka yang akan Anda gunakan ya. Biasanya angka-angka itu untuk menghitung ya. Kalau kita merancang itu biasanya kita menghitung banyaknya media yang kita gunakan untuk penyimpanan, ya kan? Nah, di dalam sistem komputer ada namanya disebut dengan sistem bilangan. Sistem bilangan ini adalah satu cara mewakili besaran dari satu item fisik. Misalkan gini, Anda menyimpan data, ya, Anda menyimpan data. Data itu dengan kapasitas 1 megabyte misalkan, atau 1 gigabyte. Nah, itu kan berarti kan Anda angka itu dari mana gitu. Angka itu dari mana gitu. Nah, di dalam sistem komputer ada disebut dengan sistem bilangan. Nah, konsep dasar sistem bilangan dikarakteristikan oleh basis. Basis itu atau radix ya. Ada yang disebut basis, ada yang disebut absolute digit, ada yang disebut posisi atau flash value ya. Kalau kita tuliskan di dalam rumus seperti ini, A disebut dengan absolute digit ya, B disebut dengan position value, N disebut dengan B disebut dengan base atau radix, N disebut dengan position value. Basis yang digunakan dalam sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang digunakan. Mungkin Anda pernah mendengar istilah desimal, biner, oktal, heksal. Ini adalah sistem bilangan yang sering kita temui gitu. Kalau kita mengkonsep data, ya kan, mengkonsep data. Karena kan di awal ya pernah saya singgung ya, struktur data itu biasanya kita mainnya dengan mengutak-atik data. Nah, dari keempat sistem bilangan tadi, masing-masing itu punya keunikan gitu. Nah, Anda harus paham nih dengan keempat sistem bilangan ini. Contohnya, sistem bilangan desimal. Desimal yang harus Anda garis bawahi adalah sistem bilangan berbasis 10. Ya, dia menggunakan angka dengan angka awal 0 dengan angka maksimal 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Dengan dasar penulisannya adalah ya 10 A ya kali 10 pangkat N. 10 ini adalah desimalnya. Bentuk nilai desimal dapat berupa integer ataupun nilai pecahan, float. Ya, kemarin tipe data ya, ada tipe data integer untuk bilangan bulat, ada tipe data pecahan untuk float. Ya, dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial, yaitu ditulis dengan mantisa dan eksponen. Contohnya ini 1, 2, 3, 4 ya 0,
0,1234 dikali 10 berbasis 4. 4-nya mana ini 4? Eksponennya. Ya, itu desimal. Nah, ada juga bilangan. Nah, contoh misalkan di sini kita menjabarkan 4352 berbasis 10. 42742,15 berbasis 10. Nah, kalau kita mencarinya, kita mengkalikan, ya kan? Mengkalikan secara terjabar gitu. 4, 3, 5, 2 dikalikan 10. Ya kan? 10-nya berapa gitu. 10-nya berapa? 4352. 476, ya kan? Ada ini bilangan integer, ini bilangan pecahan. Bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Ya, kalau pecahan di belakang koma berarti kita tuliskan 10 minus 1, 10 minus 2. Ya, desimal bilangan berbasis 10. Lalu ada juga bilangan biner. Nah, bilangan biner ini biasanya yang sering kita temui nih. Kalau kita dalam menghitung kapasitas dari memori. Ya. Karena dia memang kalau di angka memori, di angka sistem itu hanya dikenal dengan angka biner 0, 1. Ya, tidak. Ya, tidak. Ya. Nah, menggunakan dua macam simbol dengan digit angka 0 dan 1. Penulisannya ditulis dengan absolute digit sama, ya. Ya. Penulisannya sama, ya. A kali 2, ya, bilangannya pangkat n. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Dia tidak, angkanya tidak lebih dari 1. 2, biner itu berbasis 2. 2 itu dimulai dari 0 dan 1. Terus ada juga bilangan oktal. Oktal itu bilangan berbasis 8. Ya. Bilangan berbasis 8 dengan menggunakan angka maksimal 7. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desimal berbasis 10. Biner berbasis 2. Ya. Oktal berbasis 8. Ya. Rumusannya sama, A kali 8 pangkat N. Nah, yang yang terakhir atau yang keempat adalah bilangan heksa. Ya. Heksa desimal. Heksa desimal adalah sistem bilangan berbasis 16. Menggunakan 16 macam simbol, ya. Bedanya kalau yang dengan tadi, ya, pada saat kita bahas desimal, kita bahas biner, kita bahas oktal, ya. Kalau heksa ini sampai berbasis 16, tapi penulisannya tidak 16. Kalau di atas 10, angka 10 dia A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Ya, 15F. Nah, penulisan base radix dituliskan dengan absolute digit sama rumusnya. A kali 16 pangkat N. Ya. Nah, selain sistem bilangan, di dalam struktur data juga dikenal dengan satuan data. Ya. Komputer bekerja atas dasar biner tadi, ya, 01. Bit merupakan satuan data terkecil dalam sistem komputer. Bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Sebuah karakter dinyatakan dengan 8 atau 16 digit. Ya. Satuan data
ya ada yang dikenal dengan byte. Ya. Byte ini ada standarnya, standar ASCII atau standar ABCDIC. Ya, ada standar Amerika, ada standar Eropa. 1 byte sama dengan 8 bit. Ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte. Ya, ini adalah satuan-satuan data. Nah, satuan data ini biasanya kita hitung berdasarkan kapasitas memori, storage. Pada saat kita membuat database, pada saat kita menyimpan data, kapasitas maksimalnya berapa. Nah, Anda sebagai seorang IT harus paham dengan hal ini. Ya, sehingga Anda akan mudah dengan menghitung, oh, kalau saya menggunakan tipe data ini, berarti kenapa? Oh, nah dia akan memaksimalkan dan akan meminimalkan dari media penyimpanannya atau besaran datanya. Ada juga terabyte, ya, ada juga petabyte, ya. 1 tera, ya, 1 petabyte ini sekian tera, ya kan? Atau 1 tera itu sekian ribu gigabyte, ya. Satu apa? Satu 1024 gigabyte sekian berapa nih? Triliun ya, sekian triliun, ya, dan seterusnya. Nah, satuan-satuan ini seperti halnya satuan data ini seperti halnya tadi ya, kalau kita menentukan tipe data, ya kan, pada saat sebuah field kita tentukan tipe datanya, otomatis kita harus paham untuk mengetahui kapasitas besaran file yang akan kita buat nantinya. Nah, ada sistem pengkodean. Sistem yang digunakan untuk mengkodekan karakter bermacam-macam. Data disimpan dalam memori komputer menempati posisi 1 byte yang menggunakan kombinasi dari digit biner. Komputer berbeda dengan menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah karakter. Ya. Nah, ada beberapa kode, standar kode yang biasa digunakan. Ya, yang biasa digunakan. Ada BCD, ada ADB, ABCDIC, ada ASCII, ada Unicode. Sistem pengkodean. Sistem pengkodean ini maksudnya untuk mewakili gitu loh, mewakili apa ya ibaratnya. Kalau sistem pembacaan data kan kalau apa namanya? Dulu pada saat komputer itu diciptakan, itu ada namanya prosesor. Prosesor itu adalah untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, ya, yang kita sebut dengan kompilasi. Kalau bahasa sekarang compiler. Ya, pada saat bahasa kompilasi inilah nanti si mesin itu akan mengerti gitu. Oh, bahwa ada perintah mencetak. Oh, ada perintah menjalankan running. Oh, ada perintah input. Oh, ada perintah save. Itu maksudnya. Nah, sistem pengkodean merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja. Sebuah karakter BCD dinyatakan dengan 4 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 10 angka, yaitu 0, 1 sampai 9. Kode ini biasanya digunakan untuk komputer generasi pertama. Ya, masing-masing itu punya kode. Nah, kenapa komputer disebut dengan sistem cerdas? Nah, itu tadi. Karena dia banyak menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin. Yang diterjemahkan apa? Perintah. Sehingga bahasa pemrograman itu berkembang. Dulu bahasa pemrograman tingkat rendah, ya kan, sampai sekarang bahasa pemrograman berbasis objek. ABCDIC, ya, Extended Binary Code Decimal Interchange Code, dikembangkan oleh
IBM yang diterapkan pertama kali untuk pada komputer mainframe, komputer yang besar. Ya, sebuah karakter dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 2 pangkat 8 atau 226 karakter. Ya. Kode ini digunakan untuk komputer generasi ketiga. Kalau generasi pertama besar, generasi ketiga sudah agak kecil, ya, tapi cukup berat juga, ya, bisa diangkat, nggak bisa diangkat satu orang, mungkin sekitar 3 orang. Sekarang sudah berkembang lagi, namanya ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Dikembangkan oleh ANSI. Nah, biasanya ASCII ini yang sekarang banyak digunakan, ya, oleh prosesor, oleh komputer-komputer untuk menerjemahkan compiler. Karakter yang tersedia sebanyak sama, ya, 226 karakter, meliputi angka, huruf, spesial karakter, termasuk simbol Yunani atau simbol grafis. Nah, ada juga dikenal dengan ABCDIC 8 bit, ya. Ini kode-kodenya, ya. Hexa, ya, dari 0 sampai 16. Posisi ABC-nya di mana, ya. Yang mudah-mudahan nanti Anda bisa memperdalam, mempelajarinya masing-masing kode ini. Ini kode ASCII, ya. Kalau Anda ketikkan 128 alt gitu kan, nanti dia muncul simbol-simbol ini gitu kan. Ya kan? Lalu ada Unicode. Unicode ini sebuah karakter. Unicode dinyatakan dengan 16 bit. Karakter yang tersedia lebih banyak, yaitu sebanyak 65.536 karakter. Ya, termasuk apa? Nah, termasuk huruf Arab, Cina, ya kan? Tambahan dari ASCII tadi. Nah, sekarang komputer-komputer yang lebih modern, ya kan? Dia lebih berkembang gitu loh, dengan simbol-simbol atau huruf-huruf yang memang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, kita coba untuk membahas, ya, 4 sistem bilangan tadi. Pertama yang kita bahas adalah konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Pertama yang harus Anda pahami, membagi bilangan desimal dengan 2 basis sampai tidak bisa dibagi lagi. Kemudian sisa pembagian diurutkan dari bawah ke atas dengan format 8 bit. Contoh 89 desimal kita konversi ke dalam biner. 89 dibagi 2, sisa 1. Ya kan? 44 dibagi 2, sisa 0. Hasilnya 22. Terus dibagi hingga 1 tersisa 0. 1 0 1 1 0 0 1. 1 0 1 1 0 0 1. Yang kita tuliskan dari bawah. 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1. Ini hasilnya. 89 desimal kalau kita jadikan bit adalah 0 1 0 1 1 0 0 0 1. 8 bit. Karena tadi kan 7. Ya kan, kita tambahkan 0 di depan. Ya. Karena penulisan 8 bit, maka kita tambahkan 0 walaupun hasilnya 1 0 1 1 0 0 0 1. 8 bit. Kita jadikan, kalau yang
Di atas ini kan hanya 7 bit. Kita jadikan 8 bit, maka di depan 1 kita tambahkan 0. Lalu sistem bilangan desimal ke oktal. Contoh di sini desimal berbasis 10, oktal berbasis 8. 147 basis 10 akan dikonversi kepada bilangan oktal berbasis 8. 147 dibagi 8 ya. 18 sisa 3 ya. 18 dibagi 8 ya. 2 sisa 2. Ditulisnya 2 2 3 ya. 147 berbasis 10 sama dengan 223 berbasis 8. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sambil nanti jika ada pertanyaan ya, kita bisa diskusikan ya pada saat bisa di grup ya, atau pada saat pembelajaran online. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal ke lebih besar. Desimal 10, heksadesimal 16. 1, 2, 3 berbasis 10 dikonversi ke dalam heksa berbasis 16. Ya. 1, 2, 3 dibagi 16 dengan 7 sisa 11. 11 ini kalau di dalam heksa berapa? B kan? Sisa 10, 11 dikodekan menjadi B. A itu 10. Maka hasilnya 1, 2, 3 basis 10 adalah 7B berbasis 16. Ya. Nah, sekarang kita balik. Ya, kalau tadi konversi dari desimal ke biner, ya sekarang kita balik. Biner ke desimal. Ya. Biner 1100101 berbasis biner dikonversi ke desimal. Ya. Semua kita jabarkan dengan dikalikan. Ya kan? Dia lebih besar, ya kan? Lebih kecil ke lebih besar, berarti dikalikan. Ya kan? Kalau lebih besar ke lebih kecil dibagi. Ya, kita tuliskan ya dari bawah. Posisi depan kita taruh di bawah, posisi belakang kita taruh paling atas. Dikali 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 5. Ya kan? 1, 0, 4, 16, 32. Hasilnya 53. 110101 basis 2 sama dengan 53 basis 10. Ya, biner ke oktal ya. Biner ke oktal ya. Loh Pak, kok pakai tabel? Gimana maksudnya? Nah, dengan cara membagi digit biner ke dalam 3 digit dari kanan. Ketiga digit dari kanan itu kemudian dikonversi menjadi desimal. Ya kan? Ini ada 10, 10, 10, 10112 akan dikonversi menjadi oktal. Loh, Kak, ini 011 kok bisa jadi 11? Ya. Kenapa? 10 ya, 2 gitu. 1 5. Gimana caranya? Nah, apa namanya? Sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi caranya sebenarnya. Ya, dikalikan ya seperti ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini. 1 kali 2 ya.
biner ya 2 5 3 ya. Sama juga dari biner ke heksa dengan cara membagi digit biner tersebut ke dalam 4 digit dari kanan. Ya. Keempat digit dari kanan itu kemudian dikonversikan ke dalam desimal. Ya. Contoh bit 10 ya, 10. Kalau tadi desimal dikonversi dalam ya ke dalam 3 digit dari kanan. 0 ini ditambahkan 0 sebenarnya. 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 ya. Terus di sini ya konversi bilangan biner ke heksadesimal ya 1011 1010 ya menjadi apa namanya menjadi desimal 10 heksa A ya kan 1011 jadi 11 ini menjadi B. Pak kok bisa jadi gini loh eh, di urutan itu adalah 1 2 4 8 16 ya kan Anda urutkan nih 1 2 1 2 1 2 4 6 ya 1 2 4 6 4 sorry 1 2 4 8 16 ya kan kalau 1 ditambah 2 3 ditambah 8 11 ya kan pada saat Anda menghitung kok Pak ini bisa 11 cara gampangnya tadi itu Anda susun dulu angka 1 2 4 8 16 sampai 128 ya kan nah pada saat kita konversi ke dalam bit untuk menghasilkan desimal 11 itu berapa? 1. Kalau 0 berarti 0 itu tidak dihitung. Ya kan? Berarti 1, 2, 4, 8 posisi 1, 4-nya berarti nggak usah dihitung. Yang dihitung adalah 1, 2, sama 8. Kan hasilnya 11. Kalau 10 berarti 2 dan 8 yang dihitung. Ya. Lalu diheksakan hasilnya A. Hasilnya B. Seperti itu. Ini yang harus Anda tahu nih ya. Yang Anda harus tahu. 3 dari mana Pak? 1, 2, 4 ya kan? Posisinya kan 1, 2, 4. 4 itu kan berarti 0. 0-nya itu tidak dibaca. Yang dibaca adalah 1 dan 2. Kalau dijumlahkan menjadi 3. Ya kan? 5. 5 itu kan 1, 2, 4. Ya kan? 2-nya nggak dibaca, 1 dan 4. Berarti hasilnya 5. Begitu juga dengan 2. Ya. Kalau Anda mencari biner ke oktal atau biner ke desimal, kurang lebih pengertian caranya seperti itu. Ya. Yang lebih mudah gitu ya, yang lebih mudah. Ataupun dengan cara misalkan seperti ini dikali. Ya, dikali. Bisa juga 1 pangkat 2 ya, 0 kali ya, bisa juga seperti ini nanti hasilnya ketemu tadi. Konversi bilangan oktal ke desimal. Tadi ya. 371 berbasis 8 dikonversi ke desimal ya. 1 kali 80. Ya, terus dijumlah hasilnya 249. Ya.
dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, ataupun bilangan oktal ke biner, ya. 7 7 7 berarti berapa tuh tadi tuh? 7 1 2 4 1 1 1, ya kan? Kalau versi kotak ini, kalau satu berarti 1 2 4, 1 2 dan 4-nya berarti 0, tidak dihitung, ya. Terus mencari oktal ke heksadesimal, dibuat ke biner dulu, ya. Konversi tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus dikonversi dulu dari desimal ke biner, ya. Oktal itu bilangan berbasis 8, ya. Diterjemahkan dulu ke dalam biner, ya, baru dimasukkan ke dalam heksa. Bisa juga seperti ini, ya. Ditulisnya 2 4 3 berbasis 8 sama dengan A, ya, berbasis A3 berbasis 16. Atau juga konversi bilangan heksadesimal ke desimal dengan cara mengkalikan masing-masing bit heksa sesuai dengan radik dan position value-nya, ya. F kali 16 pangkat 0, ya, sama dengan 15. Ini kan 0. 15 kali 0 ya hasilnya 15. 8 kali 16 hasilnya 128. Ya. 8F sama dengan 143 berbasis 10. Konversi bilangan heksadesimal ke biner dengan cara mengkonversi setiap digitnya. Ya. 8 F15. Ya. 15 tadi tuh, ya. Anda udah saya yakin Anda bisa lah, ya. Satu, dua, empat, 8. Nah, Anda jabarkan aja nih. Anda jabarkan. F itu kan 15. Yang Anda pahami, Anda jabarkan gini. 1, 2, 4, 8. Ini angka apa, Pak? Ini angka bit ini. 8, 16, ya, 32, 64, 128. Kan konversinya 8 bit. F itu kan 15. 15 1 tambah 2 tambah 4 tambah apa namanya? Tambah 8. Ya kan? 15. Ya kan? Kalau 8 0 0 0 1 8. Ininya nggak usah dibaca, yang dibaca adalah 8-nya. 1, ya. 1 1 8. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa apa namanya? Bisa membuat paham lah, ya, membuat pemahaman. Konversi, ya, konversi dari bilangan heksadesimal ke oktal. Konversi ini tidak dapat dilakukan secara langsung, tapi dia harus dikonversikan dulu ke bilangan biner. F, ya kan? 10, ya, dibagi 3, ya, dibagi 3 biner, heksa kan 4, basis 8 kan. Kalau biner berarti kita bisa pecahkan ke basis 3. Jadi 2 1 7. 7 kan 7 kan? Ini 3. 4 tambah 2 ditambah 1. 7. 1 1. Ya kan? 2 ya 2. Ya.
Seperti itu. Mungkin itu materi tentang sistem bilangan. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran ya. Nanti Anda bisa juga mempelajari ya secara otodidak untuk menambah pemahaman Anda tentang sistem bilangan ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.